Mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ilyas Prayasin dengan NIM 2102113203 bersama dengan rekan saya, David Sean Rafael Lubis dengan NIM 2102113045 dan rekan saya yang berikutnya, Rafsan Jani dengan NIM 2102111709. Kami dari kelompok UAS Literasi Digital akan memaparkan hasil formulir kami mengenai analisis penggunaan aplikasi video conference. Next, latar belakang. Latar belakang survei. Dengan munculnya virus COVID-19, orang-orang tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Hal ini tentunya akan membuat proses belajar dan bekerja menjadi terhambat. Oleh karena itu, berkembanglah aplikasi video conference yang dapat melakukan komunikasi jarak jauh dan dapat digunakan untuk berkolaborasi lewat suara atau audio, video, dan teks. Contohnya saat mengadakan pembelajaran daring atau rapat kerja. Aplikasi video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus berada di tempat yang sama. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja selama ada jaringan internet. Oleh karena itu, kami melakukan survei melalui Google Form dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi video conference ke depannya, berdasarkan karakteristik dari penggunanya. Penelitian ini hanya meliputi penggunaan aplikasi video conference yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan kolaborasi dengan rekan dan termasuk kegiatan belajar mengajar. Next. Data di responden. Dari 30 responden, 83,3% diantaranya merupakan mahasiswa, dan sisanya ada yang bekerja ataupun sedang melakukan pembelajaran dengan les. Dan kebanyakan dari para responden berdomisili di Pekanbaru, namun ada juga yang berada di Kampar, bahkan ada juga yang berada di luar Riau. Next. Jenis koneksi yang digunakan pada para responden biasanya adalah kuota internet. Namun tak sedikit juga jenis koneksi yang digunakan oleh para responden umumnya adalah kuota internet. Namun tak sedikit pula dari mereka yang menggunakan Wi-Fi dan banyak juga dari mereka yang menggunakan keduanya. Next. Responden dari Google Form kami adalah teman mahasiswa ataupun bukan mahasiswa yang dominan berdomisili di Pekanbaru. Banyak responden yang menggunakan kuota internet dibandingkan dengan Wi-Fi untuk mengakses aplikasi tersebut. Namun tidak sedikit juga yang menggunakan kedua tipe jaringan tersebut. Next. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rafsan Jani. Kepada Rafsan Jani, saya persilahkan. Baiklah, pada materi karakter penggunaan aplikasi video conference akan saya bahas. Pada bagian ini akan terdapat 15 pertanyaan. Nah, responden diminta menilai untuk masing-masing pernyataan di bawah ini berdasarkan kesesuaian pernyataan dengan pengalaman responden alami berdasarkan kesesuaian pernyataan saat menggunakan aplikasi video conference. Nah, keterangan untuk poin-poinnya
angka 1 untuk sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, angka 3 untuk netral, 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Next. Pernyataan pertama yaitu sebanyak 60% responden dapat mengakses aplikasi video conference di mana saja selama ada internet, dan 23,3% lainnya setuju akan hal itu, dan 16,7% itu netral. Lanjut. Sebanyak 40% responden merasa puas dengan fitur yang disediakan oleh aplikasi video conference. Dan 30% sangat setuju, serta 26,7% netral. Lanjut. Secara keseluruhan, ekspektasi responden menggunakan aplikasi video conference sebagai media komunikasi terpenuhi itu sebanyak 46,7% setuju, serta 23,3% sangat setuju, dan 30% lainnya itu netral. Lanjut, rekan responden dapat membantu mengatasi permasalahan dengan cepat apabila responden mengalami permasalahan saat menggunakan aplikasi video conference. Menunjukkan hasil survei sebanyak 50% responden setuju, dan 13,3% sangat setuju, serta 33,3% lainnya netral. Lanjut. Aplikasi video conference yang digunakan responden mudah dipahami itu menunjukkan 46,7% responden setuju, dan 36,7% sangat setuju, 10% netral, dan 6,7% tidak setuju. Pernyataan selanjutnya, aplikasi video conference menjadi tempat atau space yang bisa menggambarkan kebersamaan bersama rekan responden itu menunjukkan 60% setuju, 23,3% netral, dan 16,7% itu sangat setuju. Pernyataan selanjutnya, secara keseluruhan aplikasi video conference sangat berguna bagi responden, menunjukkan 40% responden setuju, 36,7% sangat setuju, 20% net, 3% tidak setuju. Selanjutnya, pernyataan responden mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan aplikasi video conference, menunjukkan 43,3% setuju, 23,3% tidak setuju, netral, 30% lainnya sangat setuju. Ya. Pernyataan selanjutnya itu aplikasi video conference yang digunakan oleh responden jelas dan mudah dimengerti, menunjukkan 53,3% setuju, 23,3% sangat setuju, dan 23,3% lainnya itu netral. Selanjutnya, aplikasi video conference dapat membantu responden untuk berkomunikasi, menunjukkan 43,3% responden setuju, 36,7% sangat setuju, dan 20% lainnya itu netral. Pernyataan selanjutnya, responden senang dengan fitur untuk berkomunikasi yang disediakan oleh aplikasi video conference. Sebanyak 23,3% responden sangat setuju, 46,7% lainnya setuju, dan 26,7% lainnya itu netral, serta 3,3% tidak setuju.
Pernyataan selanjutnya, responden percaya bahwa gambar responden benar-benar terlihat oleh rekannya dalam waktu yang sama atau real time saat menggunakan aplikasi video conference, menunjukkan 36,7% setuju dan netral, serta 23,3% sangat setuju, dan 3,3% lainnya tidak setuju. Pernyataan selanjutnya, responden percaya teks yang responden kirim benar-benar diterima oleh rekannya dalam waktu yang sama atau real time saat menggunakan aplikasi video conference, menunjukkan 53,3% setuju, 20% sangat setuju, 23,3% netral, dan 3,3% lainnya itu tidak setuju. Pernyataan selanjutnya, responden percaya suara responden benar-benar terdengar oleh rekannya dalam waktu yang sama atau real time saat menggunakan aplikasi video conference, menunjukkan 40% responden setuju akan hal itu dan 26,7% sangat setuju, serta 33,3% lainnya itu netral. Selanjutnya, responden dapat berinteraksi dengan rekannya dalam waktu yang sama atau real time menggunakan aplikasi video conference, menunjukkan 43,3% setuju, 30% sangat setuju, 23,3% netral, dan sisanya 3,3% itu tidak setuju. Selanjutnya, kesimpulan dari karakter pengguna aplikasi video conference, yakni para responden dapat menggunakan aplikasi video conference yang mereka gunakan dengan baik dan mereka merasa cukup puas dengan fitur yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raksanjani. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh David Sean Rafael Lubis. Kepada David, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi conference pada responden. Nah, pada bagian ini kami memberikan 7 pertanyaan. Responden diminta memberikan jawaban berdasarkan keputusan mereka dengan pengalamannya menggunakan aplikasi video conference untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan dan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama, aplikasi video conference yang paling sering mereka gunakan bisa kita lihat yaitu Google Meet. Kemudian yang kedua yaitu adalah Zoom. Selanjutnya, apakah mereka menggunakan aplikasi video conference yang berlangganan? Kebanyakan dari mereka itu tidak berlangganan. Dan ada beberapa juga yang menggunakan secara berlisensi. Kemudian berapa lama para responden menggunakan aplikasi video conference? Rata-rata mereka menggunakan aplikasi tersebut dengan waktu 1 hingga 3 jam. Ada juga yang menggunakannya di bawah 1 jam dan 8 jam. Kemudian fitur aplikasi video conference mana yang responden paling sering gunakan? Kebanyakan responden menggunakan fitur komunikasi dengan video serta suara atau audio. Dan juga kebanyakan dari mereka juga ada yang menggunakan komunikasi dengan suara atau audio saja dan komunikasi dengan gambar atau berbagi setting saja. Kemudian perangkat yang paling sering responden gunakan untuk mengakses aplikasi video conference yaitu kebanyakan menggunakan smartphone dan laptop. Selanjutnya, masalah yang paling sering dihadapi responden dalam menggunakan aplikasi video conference yaitu yang pertama
dengan 70% yaitu kualitas audio video yang buruk. Mungkin terdapat freeze atau terjeda dalam video mereka. Kemudian yang kedua yaitu koneksi internet yang kurang memadai. Dan yang ketiga yaitu perangkat aplikasi mereka mungkin yang tidak mendukung. Selanjutnya, harapan-harapan responden terhadap aplikasi video conference yang paling banyak yaitu mereka berharap dapat meminimalisir keterlambatan atau delay terhadap suara. Juga yang kedua yaitu memperbaiki video membuku atau freeze. Baik, jadi kesimpulan penggunaan aplikasi conference pada responden yaitu aplikasi video conference yang paling sering digunakan oleh para responden adalah Google Meet dan Zoom. Mereka menggunakannya secara gratis hingga selama 1 hingga 8 jam. Dan masalah yang paling sering mereka hadapi oleh responden berkaitan dengan kualitas video, audio, serta kecepatan jaringan mereka. Baiklah, selanjutnya mengenai perbandingan beberapa aplikasi video conference menurut responden. Nah, kami memberikan pertanyaan, apakah responden ini mengenal Google Meet, Zoom Meeting, atau Microsoft Teams? Kebanyakan dari mereka ia mengenal ketiganya. Selanjutnya, penilaian mereka terhadap aplikasi Google Meet itu bagus. Ada juga yang mengatakan buruk. Kemudian penilaian responden terhadap aplikasi Zoom Meeting itu bagus. Kemudian penilaian mereka terhadap aplikasi Microsoft Teams itu cukup bagus. Kemudian berdasarkan fitur yang mana responden sukai dari aplikasi Google Meet atau Zoom. Kebanyakan dari mereka lebih menyukai fitur yang ada pada aplikasi video conference Zoom Meeting. Kemudian berdasarkan kemudahan penggunaan pada responden, aplikasi video conference mana yang mereka mudah gunakan, yaitu kebanyakan mereka mudah menggunakan Google Meet. Kemudian berdasarkan kecepatan jaringan, aplikasi mana yang menurut responden lebih baik. Mereka berdasarkan kecepatannya mereka lebih memilih Google Meet daripada Zoom Meeting. Ada juga sedikit yang mengatakan kalau Microsoft Teams juga cukup baik. Kemudian berdasarkan penggunaan kuota internet mana yang menurut responden itu hemat. Mereka mengatakan bahwa Google Meet lebih hemat daripada Zoom Meeting. Baik, jadi kesimpulan perbandingan beberapa aplikasi video conference menurut responden yaitu menurut responden aplikasi Zoom Meeting itu memberikan fitur yang lebih baik. Namun, aplikasi Google Meet memiliki kemudahan dalam penggunaannya dan lebih hemat dalam penggunaan kuotanya. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada David dan Rafael Lubis. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari survei ini adalah aplikasi video conference dapat digunakan di mana saja selama tersedia jaringan kota internet ataupun Wi-Fi. Ada banyak sekali fitur yang diberikan oleh aplikasi video conference, dan yang paling sering digunakan adalah fitur video dan audio. Secara keseluruhan, aplikasi video conference mampu memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada para pelajar. Mereka juga bisa merasakan kebersamaan dengan para rekan mereka meskipun terpisah oleh jarak.
Para responden cenderung untuk menggunakan aplikasi video conference secara gratis. Namun, ada juga dari mereka yang menggunakannya dengan berlangganan untuk mendapatkan fitur lebih baik. Dalam pengoperasian aplikasi video conference, terkadang pengguna menemukan beberapa masalah, seperti kualitas video yang buruk, kesalahan pada aplikasi, serta jaringan yang tidak memadai. Harapan para responden untuk aplikasi video conference adalah perbaikan pada masalah audio yang sering terdelay dan video yang sering membeku. Baiklah, sekian pemaparan hasil survei kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.